Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, setelah kita menjalankan daripada kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah, yang dimana kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai simbol diri kita sebagai seorang hamba Allah, pesuruh Allah, ciptaan Allah. Maka setiap apapun perintah Allah, tanpa kita tanyakan apapun, kita tunduk dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal inilah yang kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang paling kita banggakan di hadapan Allah. Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika diwafatkan beliau, maka ketika beliau ditusuk dari belakang oleh musuhnya, yaitu orang kafir Yahudi, maka hal yang pertama yang beliau tanyakan, siapa yang membunuh saya? Bahkan ketika beliau dalam keadaan berdarah dibawa oleh Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat beliau, maka beliau bertanya, maka Sayyidina Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Salat wahai Umar." Dalam keadaan berdarah-darah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf menyuruh Sayyidina Umar untuk sholat, padahal lagi sakit. Coba kalau kita sekarang sakit sedikit enggak sholat. Ini Sayyidina Umar berlumuran darah, tapi diperintahkan sholat sama Abdurrahman bin Auf. Maka kata beliau, saya akan sholat, karena tidak ada hal yang lebih utama daripada hal itu. Maka beliau sholat. Kemudian habis sholat bertanya, siapa yang membunuh saya? Maka dijawab, yang membunuhmu adalah seorang yang kafir dari golongan Yahudi. Maka kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, langsung beliau mengatakan, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalimatnya bukan marah, bukan apa-apa, justru mengucapkan kalimat Alhamdulillah sebagai bentuk syukur beliau. Ketika ditanya, kenapa engkau mengucapkan Alhamdulillah, beliau bersyukur yang membunuh saya adalah bukan orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah saya bilang, dia agak kurang syairnya. Kenapa? Karena kata beliau, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, kalau yang membunuh saya adalah orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang akan saya katakan kelak di hadapan Allah? Sementara dia juga bersujud kepada Allah. Jadi intinya, hal yang paling dibanggakan kita kelak di hadapan Allah adalah sujud kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kita kesempatan di dunia bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita telah memasuki bulan Sya'ban, yang termasuk sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka fase di antara persiapan kita untuk menuju bulan yang mulia, bulan yang terbaik, tentu kita akan mempersiapkan diri menjadi manusia yang terbaik. Hal yang perlu kita siapkan di bulan Sya'ban, yang pertama, bulan Sya'ban ini adalah turun di mana bulan tempat turunnya salawat. Karena ayat tentang perintah salawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi, turun di bulan Sya'ban. Maka kata ulama, di bulan Sya'ban lah kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad, yang akan menyambungkan tali kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kelak ketika di padang mahsyar semua manusia akan mengurus diri mereka sendiri, sibuk dengan amaliyah mereka. Semua manusia menuju Nabi Allah Adam, semua manusia menuju Nabi Allah Idris, sampai 25 nabi.
Masing-masing Nabi Adam mengatakan, aku tidak berani untuk memberimu syafaat. Pergilah kepada Nabi Idris, pergi ke Nabi Nuh, semua mengatakan hal yang sama. Maka yang mampu untuk memberi syafaat seluruh umat manusia, bukan saja umat Nabi Muhammad, cuman satu, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang ahli salawat kelak di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah akan tampak cahaya di mukanya, akan tampak juga tanda-tanda dia sebagai orang ahli salawat. Maka di antara hal yang diterimanya doa di dalam kitab Tanqihul Qaul karangan daripada Al-Imam Ibn Hajar, kemudian disyarahkan oleh Al-Imam Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi Al-Bantani, di situ disebutkan bahwa syarat diterimanya doa itu adalah salawat. Doa kalau tidak diiringi dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka doanya ditolak. Doanya sampai di langit akan ditolak, akan dikembalikan kepada orang yang berdoa itu. Maka kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan seluruh amaliyah, salat, puasa, haji kita itu belum tentu diterima Allah. Tapi satu hal, amalan, kalau zikir, Quran itu belum tentu diterima Allah. Tapi satu hal yang wajib diterima dan sampai kepada baginda Nabi Muhammad, yaitu salawat kepada Rasulullah SAW. Salawat ini sebagai simbol kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, memuji kemuliaan Rasulullah. Ma madahtu Muhammadan biqasidati walakin mudihat qasidati bi Muhammadin, kata ulama. Aku tidak memuji Nabi Muhammad karena aku tidak memuji Nabi Muhammad dengan qasidahku, kemudian Nabi Muhammad mulia dengan qasidahku, tidak. Akan tetapi qasidahku mulia dengan sebab memuji Nabi Muhammad. Jadi ketika kita bersolawat, bukan berarti kita mendoakan Nabi menjadi yang terbaik, karena tanpa solawat kita Rasulullah sudah diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, karena kita memuji Nabi Muhammad, maka kita ikut terpuji karena barokah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi solawat itu bukan berarti mengecilkan Rasulullah, kok Nabi didoakan, tidak. Tapi solawat kita memuji Nabi, justru pujian kita kepada orang terpuji akan balik dengan kita. Sama kalau kita memuji pejabat, kita naik-naikkan pejabat, kita sedikit tidak akan kena imbasnya. Coba kalau kita hina pemerintah, hina pejabat, pasti kita akan dikecilkan sama orang yang memuji. Begitu juga Nabi Muhammad. Semakin kita puji Nabi Muhammad, makin memperbanyak solawat, kita akan terpuji karena barokah solawat kepada Nabi Muhammad, yang kelak di padang mahsyar semua orang akan berjalan dengan masing-masing. Ada yang berjalan dengan kepalanya, ada yang berjalan dengan kakinya, bermandikan darah, dan orang ahli solawat akan tampak di mukanya, kemudian dipanggil oleh Rasulullah, maka dia akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memasuki bulan suci Ramadan, puasa dari kata di bulan suci di bulan Sa'ban ini, tentu yang harus kita perhatikan selain hablum minallah, hubungan kita sesama manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang mempunyai manfaat kepada manusia yang lainnya. Tapi satu hal yang perlu kita bahas pada malam ini, yang menjadi inti pokok pembahasan kita malam ini, yang harus saya sampaikan dan di mana-mana saya sampaikan, memasuki bulan suci Ramadan, jangan sampai kenikmatan ibadah kita kepada Rabb kita, jangan sampai spiritual kita kepada Allah, kita baik sama spiritual kita sama Allah, bagaimana salat kita diperbanyak, tapi justru sesama manusia kita bertolak belakang. Bersama keluarga kita bertolak belakang. Satu hal yang saya sampaikan di sini bahwa Nabi SAW sampai menyatakan dalam hal bertetangga, dalam hal berkeluarga, dalam hal bersaudara, beliau mengatakan, siapa di antara kaum muslimin, seseorang, siapa di antara manusia yang sampai 3 hari lewat tidak saling sapa, tidak saling memandang, tidak mengucapkan salam, bermusuhan lebih dari 3 hari, kemudian dia mati dalam keadaan itu, maka dia mati dalam keadaan munafik, mati dalam keadaan dia akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan, siapa yang tidak saling sapa sesama manusia, sesama saudaranya sampai 1 tahun, maka seolah-olah dia membunuh saudaranya. Ada seseorang, apalagi kalau kita sesama keluarga,
adik beradik, kemudian apa namanya, dengan ayah kita, dengan ibu kita. Ada seseorang yang diceritakan dalam satu kitab, orang yang saleh, orang yang amanah, rajin ibadahnya. Tapi suatu ketika ada seseorang yang pingin pergi ke Mekah, pingin umroh, pingin dia ukuf di padang Arafah, dalam keadaan posisi hajinya, dia menitipkan barangnya kepada orang yang amanah tadi. Balik dia dari Arafah, maka dilihat ternyata orang yang tepat tempat dia menitipkan barang berharganya sudah diwafatkan oleh Allah. Pergi ke ahli warisnya, ahli waris pun tidak tahu di mana duit yang dia bawa, di mana dinar yang dia simpan, emas yang dia simpan. Maka dia menghadap kepada seorang ulama Mekah sambil bercerita. Maka kata beliau, pergilah ke sumur Zamzam, panggillah dia. Kalau dia orang soleh, dia akan menjawab di situ, karena disitulah tempat dikumpulkan rohnya orang-orang beriman. Kalau tidak ada, pergilah ke sumur Burqut yang ada di tanah Hadramaut Yaman. Kalau dia menjawab, berarti dia ahlu neraka. Akhirnya orang ini pergi ke sumur Zamzam. Setelah itu dia memanggil orang ini, kemudian tidak menjawab. Kata ulama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba ke sumur Burqut. Akhirnya sampai di sumur Burqut, orang ini menjawab pertanyaan tadi. Setelah dia menjawab, di mana emas saya, di mana dinar saya? Dinarmu demi Allah aku menjaganya, dan aku tidak percaya dengan anakku, dan aku kubur di tengah rumahku. Akhirnya dia pergi, dan betul emasnya berada di situ. Tapi sebelum dia pergi, dia bertanya, apa gerangan yang membuat engkau rohmu masuk di dalam golongan-golongan orang-orang yang masuk neraka, sementara kamu orang soleh, rajin puasanya, rajin sholatnya? Ketika itu dia menjawab, Allah, ketika aku masih hidup, aku mempunyai seorang kakak, aku mempunyai seorang adik, aku mempunyai seorang saudara. Tapi ketika dia sakit, aku tidak pernah menjenguknya. Kakakku sakit, abangku sakit, saudaraku sakit, tak pernah aku jenguk, apalagi merawatnya, apalagi membawanya ke rumah sakit. Aku cuek dengannya. Bahkan 1 tahun aku tidak saling sapa dengannya. Karena ini aku dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berhati-hatilah. Kalau dengan kawan kita lebih dari 3 hari saja, kata Nabi, Anda masuk neraka Allah. Bagaimana kalau dengan saudara kita, dengan keluarga kita, dengan ibu bapak kita yang sampai bertahun-tahun kadang-kadang tidak saling menyapa. Dan sifat ketika kita bertemu dengan kawan udah lebih dari 3 hari tidak sapa, maka yang afdal itu adalah kita yang mengucapkan salam terlebih dahulu. Ketika kita sudah mengucapkan salam terlebih dahulu, kata Nabi, kemudian orang ini tidak mau menjawab juga, bagaimana? Maka kata Rasulullah, leburlah kewajiban orang yang mengucap salam sampai 3 kali, dia tidak menjawab. Dan yang tidak menjawab, yang orang sudah minta maaf juga tidak mau dimaafkan, orang yang tidak mau memberi maaf, maka tetap kelak dia akan menanggung dosanya orang yang memberi salam tadi. Maka memasuki bulan suci Ramadan, memperbaikilah bagaimana sosial kita sesama manusia, terutama kepada keluarga. Jangan hanya memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah, tapi keluarga kita saling bertolak belakang. Begitu juga bersama tetangga kita. Kata Nabi SAW, beliau mengatakan, mazala Jibril yusini an jirani hatta dhanantu annahu sayuwarrithuni. Itu masalah bertetangga. Kalau tadi pasal keluarga, sekarang pasal bertetangga. Nabi merincikan, Nabi Sayyidina Jibril, malaikat Jibril selalu datang kepadaku, kata Nabi SAW. Beliau berwasiat kepadaku tentang hal tetangga, sampai aku mengira, kata Nabi SAW, bahwa tetangga saya ini adalah ahli warisku. Saking seringnya Jibril datang berwasiat kepada Nabi, baik-baik sama tetangga, baik-baik sama tetangga. Sampai kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, perbanyaklah, beliau mengutip hadis Nabi, perbanyaklah ketika engkau masak kuahnya. Kenapa? Kalau dia kuahnya banyak, bisa engkau bagikan terhadap tetanggamu. Maksudnya apa? Bukan berarti kita harus banyak kuah kemudian lauknya nggak ada. Kalau bisa jangan cuma nyium bau tetangga kita. Ada makanan sedikit bagikan. Bagaimanapun dia itu adalah saudara kita. Sampai kata Abdullah bin Umar, beliau anaknya Sayyidina Umar, ketika beliau menyembelih kambing, beliau katakan, dahulukan tetangga kita yang Yahudi. Kata sahabat, bagaimana mungkin engkau sering mengatakan dahulukan tetanggamu yang Yahudi, sementara orang kafir, Pak? Orang kafir tetangganya. Tapi kata Abdullah bin Umar, dahulukan tetanggaku yang Yahudi. Maka beliau tetap membagikan. Kenapa? Karena wasiat Nabi Muhammad yang tadi,
Mazala Jibril yusini an jirani hatta dhanantu annahu sayuwarithuni. Jibril selalu datang kepadaku berwasiat tentang pasal tetangga. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai aku mengira ahli warisku tetanggaku itu adalah ahli warisku. Ada seseorang diceritakan di dalam kitab di zamannya beliau Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah punya tetangga yang sangat mengganggu. Karenaannya sering nyanyi, dia suka mabuk-mabukan. Tapi Sayyidina Al-Imam Abu Hanifah selalu diam. Sehingga suatu ketika tetangganya itu hilang, nggak ada suara. Beliau mencari-mencari tetangga, ternyata tetangganya itu ditangkap polisi. Kena dia sama Pol PP, penjaga malam, ditengoknya karena dia mabuk kerjaannya. Ini ada polisi. Akhirnya pas dia tangkap, dicarinya tetangga, dia ngadap kepada raja. Wahai raja, aku punya tetangga, tapi hari ini aku tidak dengar suaranya. Dengar-dengar dia ditangkap oleh Pol PP mu katanya. Maka kata raja ini menyambut seorang ulama, apa maumu wahai imam? Aku ingin dia dilepas. Kemudian orang ini dilepas. Bayangkan, dia mengganggu kerjaannya tiap malam mabuk, nyanyi lagi kerjaannya. Nyanyi-nyanyi nggak jelas. Sampai kalau kita terganggu, tapi Imam Abu Hanifah karena dia merasa ini tetangganya, maka dia tolong. Sampai akhirnya anak muda ini tobat di depan Imam Abu Hanifah. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau ketika berada di satu rumah, ketika beliau berada di rumah, tetangganya ada di atas. Jangan dulu bagikan air itu, nanti dulu, biar Anda fokus itu, biarkan dulu, nanti habis ngaji. Jangan biasakan hal begitu, nanti fokus sama air awak ini. Ketika beliau berada di rumah, maka beliau ketika itu berada di bawah, ada tetangganya di atas. Ketika ada tetangganya di atas, menetes air tiap hari, sampai suatu ketika beliau wafat, tetangganya yang di atas itu turun melihat Al-Imam Ibn Hajar. Maka ketika melihat Al-Imam Ibn Hajar, dilihat rumahnya itu becek. Banyak kali tiap hari, jadi dia mandi, kemudian air itu tetap dia becek gara-gara dia mengganggu. Akhirnya tetangganya ini menangis. Kenapa? Beliau, orang tetangganya ini tetap mengganggu Al-Imam Ibn Hajar, tapi beliau tidak pernah marah. Ada seorang bahkan banyak tikusnya di rumah. Ketika ditanya, kenapa engkau nggak memelihara kucing? Kata beliau, aku tidak berani memelihara kucing. Kenapa? Karena takut ketika aku memelihara kucing, tikus ini lari semua pergi ke rumah tetangga saya. Maka ibu-ibu bapak yang rahmati Allah, itu hal pasal tetangga. Ada 3 tingkatan saudara kita yang ada di muka bumi ini. Dengarkan baik-baik. Yang pertama, ada tetangga kita, kemudian dia keluarga kita. Maka dia punya hak sama kita ada 2. Kalau dia tetangga kita plus keluarga kita plus muslim, maka dia punya 3 hak. Pertama dia muslim, kedua keluarga, yang ketiga dia tetangga kita. Kalau dia muslim, tetangga tapi bukan keluarga, dia punya hak 2 sama kita. Pertama, hak sebagai seorang muslim. Yang kedua, hak sebagai tetangga. Wajib kita jenguk kalau dia sakit, dan wajib kita pergi kalau dia butuh. Yang ketiga, satu hak. Siapa dia? Dia tetangga kita, dia bukan orang muslim, dia juga bukan keluarga kita. Maka dia punya satu hak kepada kita. Hak apa? Hak sebagai tetangga. Maka sebagai seorang muslim, wajib hukumnya kalau kita punya keluarga, kalau punya tetangga non muslim, orang kafir sekalipun, kata Nabi SAW, kita harus menjenguk kalau dia sakit, kita kasih makan kalau dia butuh makanan, kita kasih bantuan kalau dia butuh kepada tetangga kita, walaupun dia non muslim. Kenapa? Dia punya hak, satu hak. Apa haknya? Hak sebagai tetangga kita. Oleh karena itu, ibu-ibu bapak yang rahmati Allah, pasal tetangga ini perbaiki. Yang berikutnya, yang ketiga, kepada sesama. Nabi SAW sabdakan di dalam hadisnya, man qada li hajatil muslim qadallahu lahu 70 hajatan min hawaijil akhirah adnaha al-maghfirah. Ini hak sesama muslim semuanya. Kata Nabi SAW, siapa yang memberi hajat, satu hajat kepada sesama muslim, maka Allah di dunia, man qadallahu lahu hajatan fid dunya,
qad qadallahu lahu hajatan fil akhirah adnaha sab'ina hajatan fil akhirah adnaha al maghfirah. Siapa yang memberi satu hajat saja kepada saudaranya yang muslim di dunia, maka Allah akan memberikan 70 keinginannya kelak di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling ringan dia akan dikasih ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man idkhalus surur 'alal mu'min, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memasukkan kebahagiaan kepada hati seseorang muslim satu saja, maka kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu ta'ala min dzalika surur 70 alfi malakin yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Siapa yang membuat saudaranya tersenyum, membuat saudaranya berbahagia sekali saja, Allah akan ciptakan dari satu kebahagiaan itu 70.000 malaikat yang kelak dia akan minta ampun kepada Allah sampai hari kiamat. Luar biasa. Di dalam satu kisah diceritakan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika beliau membangun Ka'bah. Jadi ketika Nabi Allah Ibrahim ini membangun Ka'bah, maka di setiap sudut Ka'bah beliau sholat 1000 rakaat. Beliau sholat 1000 rakaat di setiap sudut Ka'bah. Itu Nabi Allah Ibrahim. Berarti totalnya 4000 rakaat. Maka ketika beliau habis membangun, maka beliau tertidur di dekat Ka'bah. Ketika beliau tertidur, tiba-tiba Allah berfirman kepada Nabi Allah Ibrahim, wahai kekasihku Ibrahim, betapa bahagia, betapa luar biasa yang engkau kerjakan wahai Nabi Allah Ibrahim, wahai kekasihku Ibrahim. Tapi wallah, demi Allah, satu suap nasi, satu suap makanan yang engkau berikan kepada sesama muslim, yang engkau berikan kepada orang yang butuh makanan, demi Allah itu lebih baik daripada semua hal ini. Dilanjutkan oleh dalam satu kisah Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau ketika i'tikaf. Abdullah bin Abbas ini keluarganya Nabi, sepupunya Nabi, dari ayahnya beliau Abbas. Maka beliau Abdullah bin Abbas ini termasuk sahabat yang dijuluki jubir Quran, juru bicara Quran, saking alimnya beliau. Maka suatu ketika Abdullah bin Abbas sedang duduk di masjid seperti ini, sedang beriktikaf di masjid, tiba-tiba ada orang yang datang meminta-minta kepada beliau, minta sedekah. Maka beliau keluar sambil mengatakan, wallah, demi Allah, kata beliau, orang yang berada di makom ini telah bersabda, maksudnya Rasulullah. Beliau mengatakan bahwa memberikan hajat satu, berjalan untuk memberikan hajat sesama muslim satu saja, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada i'tikaf tuh 40 tahun. Maka di dalam satu kaul seorang ulama mengatakan bahwa satu kali kita memberi makan kepada sesama muslim itu lebih baik daripada membangun 70 masjid. Maka kata Nabi SAW di dalam hadisnya, beliau mengatakan tentang haji mabrur, al-hajjar mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat bertanya, mal hajjal mabrur ya Rasulullah? Apa haji mabrur itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, al hajjal mabrur it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Wa ifsya'us salam. Maka beliau mengatakan haji mabrur itu tandanya itu memberi makan orang yang butuh makan, mengucap salam kepada orang yang kita ucapkan salam, yang layak diucapkan salam. Karena orang kafir nggak boleh kita ucapkan salam. Ya, dia kalau menjawab jangan kita jawab kalau orang kafir. Nah, ini orang muslim, kalau ada orang muslim kita ucapkan salam. Itulah tanda seorang haji yang mabrur. Apa kaitannya haji mabrur kok dengan sedekah? Kenapa? Karena itulah tanda seorang yang haji mabrur. Maka kita bisa lihat kalau ada orang balik dari Makkah, dia dipanggil haji, maka kita bisa lihat bagaimana kelakuannya sama tetangga. Satu, apakah dia makin dermawan balik dari hajinya? Itu salah satu tanda haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sekali lagi, al-hajjal mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Mal hajjal mabrur ya Rasulullah it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Maka haji mabrur itu memberi makan kepada orang yang butuh makan, kemudian mengucap salam. Maka hal inilah yang menjadi motivasi para sahabat, motivasi para ulama di dalam apa? Di dalam memperbaiki hubungan sesama manusia sehingga mereka semangat untuk bersedekah. Suatu ketika
Al-Imam Hasan wal Husain, kemudian Sayyidina Ja'far, ketika beliau berada di suatu jalan, ketika beliau sedang berjalan di suatu jalan, habis bekalnya, karena bagaimanapun kalau Mekah itu kan panasnya luar biasa, Pak. Suatu ketika beliau kehabisan bekal, makan dan minumnya tidak ada. Di tengah jalan beliau ketemu sama satu tenda. Akhirnya beliau mengucap salam. Ternyata di tenda itu ada seorang perempuan yang tua, sudah tua sekali. Akhirnya beliau meminta, aku jalan sementara aku sudah kehabisan bekal, minumku sudah tidak ada, makananku juga sudah tidak ada. Kata beliau, aku butuh makanan dan minuman. Maka kata orang tua ini, aku tidak punya makanan, aku tidak punya minuman, cuman satu yang aku punya, kambing itu. Maka peraslah susunya untuk engkau minum. Maka ketika diperah susunya, Sayyidina Hasan, Husain dan Sayyidina Ja'far meminumnya. Setelah dia meminumnya, kata Sayyidina Ja'far, aku juga tidak ada makanan. Wallah, kata perempuan ini, saya akan siapkan daripada kayu bakar, engkau potong itu kambing. Akhirnya kambingnya yang cuman satu itu saja dipotongnya. Setelah dipotong, dibakarnya. Setelah dibakar, dia makan. Kata Sayyidina Hasan, Husain dan Sayyidina Ja'far, pergilah nanti ke Madinah, aku akan menandaimu atau engkau yang tandai saya. Insya Allah akan aku berbuat baik kepadamu. Maka Sayyidina Hasan, Husain dan Sayyidina Ja'far ketika itu beliau balik. Suatu ketika ada terjadi peceklik. Orang tua ini pergi dengan suaminya dalam keadaan dia itu kemiskinan luar biasa, ditandai oleh Sayyidina Hasan. Ketemu dengan Sayyidina Hasan, Sayyidina Hasan bertanya, apakah engkau mengenal saya? Tidak, tapi aku yang mengenalmu. Engkau tidak kenal saya, tapi saya yang mengenalmu. Dulu engkau telah berbuat baik kepada saya. Maka sejak itu bagaimana keadaan beliau dalam menolong orang? Beliau berikan orang ini 1000 dinar plus 1000 kambing. 1000 dinar itu berapa ibu-ibu sekalian? 1 dinar nilainya 2.200.000. Berarti kalau dikalikan 1000, 2,2 miliar. Bayangkan itu. Plus 1000 kambing. Dengan harga plus 1000 dinar dibelikan itu untuk membeli kambing. Dia pergi ke Sayyidina Husain. Berapa dikasihnya? Sama, 1000 dinar plus 1000 kambing. Pergi lahirnya ke diri Sayyidina Ja'far. Kata Sayyidina Ja'far, berapa engkau dikasih sama Hasan wal Husain? Hasan wal Husain memberikan masing-masing 1000 dinar plus 1000 kambing. Maka Sayyidina Ja'far memberikan 2000 dinar dan 2000 kambing. Akhirnya orang tua ini balik menjadi orang yang paling kaya. Apa yang kita bisa simpulkan daripada hal ini? Bahwa di dalam memperbaiki di hubungan kita sama Allah, maka perbaiki hubungan kita sesama manusia. Jangan pernah bakhil terhadap sesama manusia. Dan itulah amalan para sahabat, amalan Nabi. Nabi itu nggak pernah beliau dalam hal pelitnya. Beliau selalu memberikan, dan itu yang diikuti oleh para sahabat, keluarganya beliau, ahlul baitnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ada 3 hal yang menjadi tingkatan manusia, kata ulama di dalam kitab. Yang pertama, ada manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan bantuan kepada orang lain, sementara kadang-kadang dirinya sendiri dia tidak cukup. Itu tingkatan orang siddiqin yang paling tinggi. Siapa mereka? Nabi dan para sahabat. Ketika akhir bulan suci Ramadan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan istri beliau Sayyidatina Fatimah Zahra bintu Rasulullah, putri Rasulullah yang paling disayang sama Nabi, yang sampai dikatakan oleh Nabi, kalau aku mencium Fatimah seperti kalau aku ingin mencium bau surga, maka aku akan kucium anakku Sayyidatina Fatimah. Kata Nabi SAW, seorang putri yang paling disayang. Ada satu sejadah yang tidak pernah diduduki oleh siapapun kalau di rumah Nabi, kecuali khusus untuk menyambut putri beliau Fatimah Zahra. Jadi ada satu sejadah, saking sayangnya Nabi kepada Fatimah Zahra, Sayyidatina Fatimah Zahra, beliau sambut Sayyidatina Fatimah Zahra dengan sejadahnya. Beliau satu ketika di akhir Ramadan memberikan orang sedekah, membagikan orang sedekah. Bahkan Sayyidina Ali sendiri itu beliau lebih baik kekurangan daripada nggak memberikan orang. Bahkan kalau setiap ada tamu, tahu nggak pernah tangannya orang yang masuk ke Sayyidina Ali tangannya kosong, apapun dikasihnya. Walaupun beliau sendiri kadang-kadang kurang, di akhir Ramadan beliau membagikan daripada hartanya. Setelah akhir Ramadan memasuki Idul Fitri 1 Syawal, semua orang berbahagia karena hari raya. Lalu di kita ada yang motong ayam, ada yang motong kambing, bebek segala macam. Kita masak gulai, masak macam-macam dimasaknya.
Tapi suatu ketika ada sahabat lewat di depan Sayyidina Ali bin Abi Thalib di rumahnya Sayyidatina Fatimah Zahra, tidak sengaja melihat dan beliau mencium bau yang sangat busuk. Ternyata di dalam rumahnya beliau sendiri. Akhirnya beliau pergi ke Sayyidina Rasulullah SAW, menghadap kepada Nabi sambil menangis ngos-ngosan. Menangis sahabat ini depan Nabi. Ada apa, kata Rasulullah? Anakmu ya Rasulullah, anakmu ya Rasulullah. Beliau ditanya lagi kenapa? Beliau tidak bisa mengucapkan apa-apa. Akhirnya Rasulullah pergi melihat anak beliau dengan menantunya beliau Sayyidina Ali. Apa yang beliau lihat? Rasulullah menangis di hadapan Sayyidatina Fatimah Zahra dan Sayyidina Ali. Beliau sebelum Ramadan, sebelum Idul Fitri membagikan hartanya, tapi beliau sendiri di malam hari raya beliau makan dengan roti yang sudah busuk, yang tidak kuat kita ciumnya. Inilah tingkatan siddiqin, orang-orang yang paling tinggi. Kebutuhan dirinya sendiri terkadang dia lupa untuk memberikan kebutuhan orang lain. Terkadang dalam menolong orang lain, kadang-kadang ketika itu kita juga butuh pertolongan. Yang kedua, kata ulama, tingkatan kedua, menolong orang ketika dia kebutuhannya cukup. Ini orang pertengahan, minimal yang kita tengah. Jangan jadi yang nomor 3, orang yang bakhil. Orang yang bakhil dikatakan oleh Nabi SAW, orang yang al-bakhil, orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita diberikan sifat kedermawaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu sebelum menyambut bulan suci Ramadan, sekali lagi saya ingatkan kepada diri saya sendiri dan kita semua, perbaiki hubungan dengan keluarga kita. Perbaiki hubungan dengan tetangga kita. Yang pernah merasa 3 hari, 4 hari, 7 hari, bahkan 1 tahun, bahkan bertahun-tahun tidak saling sapa, sekarang perbaiki hubungan itu. Karena ada seseorang yang dimasukkan surga yang dimana dia rajin sholat, kata Nabi. Perempuan, seorang sahabat bertanya, bagaimana kalau ada orang perempuan ya Rasulullah, dia itu, maaf ya Rasulullah, dia itu sholatnya rajin, dia sholat malam, puasa di siang hari, Senin Kemis mungkin dia puasa, puasa Daud dia puasa, jangankan puasa wajib, puasa sunnah dia puasa ya Rasulullah. Tapi satu, dia sering menyakiti tetangga. Ngomongnya ngoceh sampai dia tidak sadar orang tersakiti dengan ngomongnya. Maka kata Nabi SAW, dia di neraka Allah. Ada orang sholat cuman 5 waktu ya Rasulullah, puasa cuman bulan suci Ramadan ya Rasulullah, bersedekah ala kadarnya, tapi tutur katanya baik, nggak pernah nyakiti tetangga. Bagaimana tentang dia ya Rasulullah? Kata Rasulullah, dia masuk surga. Maka kalau ada postingan kemarin di Facebook saya baca, katanya apa? Lebih baik ngomong kotor, bablakan, tak apa-apa. Kadang-kadang cakap kotor nggak apa-apa. Yang penting baik hatinya. Itu sesat dan menyesatkan perkataan seperti itu. Kenapa? Penting kita untuk menjaga omongan itu, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah. Jangan sampai yang dikatakan oleh Nabi seperti ini apa? Orangnya baik tapi tutur katanya sering menyakiti hati tetangga, menyakiti hati kawan. Kata Nabi, dia masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi saya perbaiki dari saya sendiri dan kita semua, baik tutur kata kita, baik sama keluarga, baik sama tetangga, baik sama kawan. Dan sekali lagi, kalaupun tetangga kita kafir, tetap wajib kita menjenguknya kalau sakit, wajib kita membantunya kalau dia bantu. Kenapa? Karena dia punya satu hak sama kita, apa? Hak sebagai tetangga. Kita tambah satu lagi, apa? Hak sebagai warga negara Republik Indonesia. Yang ketiga, hak sebagai seorang manusia. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.